Jadi semuanya orang itu 7 orang, tapi yang hidup cuma 4. Tinggal ini yang terakhir. Mana? Anak terakhir, dia anak ke-7. Senang saya, beliau silakan keluar. Sama adiknya. Jadi saya disuruh berantem sama adiknya, saya tidak mau. Siapa yang nyuruh berantem, Bu? Si Betty, si Dewi Siregar. Saya nggak mau. Nah, terus datang kedua kali, yang adiknya lah dibilangnya buronan, yang banyak hutang. Itu kan adikmu, saya bilang. Udah, saya pun nggak bakal tanggapan. Dah pulang dia, besoknya datang lagi dia. Udah kali kedua, kali ketiga dia bilang adiknya menuduh saya, katanya buat mesum sama yang meninggal ini. Nah, jadi udah saya pun saya bilang gini, kalian kakak adik, nggak bisa dicincang air. Sekarang aku mau penjelasan, kau yang salah apa adik kau yang salah. Aku mau jumpakan. Sabar dulu, nanti malam ya kak ya. Tunggu adik kakak datang, bilangkan suaminya. Kami tunggu nanti malam, sampai malam nggak datang. Jadi paginya kau lebih yang keroknya, aku bilang. Adik kau nggak ada bilang apa-apa, aku bilang. Sorenya orang ini bertengkar orang ini. Aku diam aja. Malamnya terjadilah perkelahian. Antara siapa dan siapa, Bu, yang berantem? Bertengkar pertama antara kakak adik. Malam adiknya ini dulu diserang. Habis itu nggak dapat adiknya diserang, anakku dipukul main helm, dipukul pakai helm, kami dipukul pakai pistol. Nah, gitulah ceritanya. Yang mukul ini siapa? Leo Tumorang. Dia ini ya mantan tentara. Jadi saya nggak bisa panjang lebar lagi. Udah. Apanya, bagian apa dipukul, Bu? Saya di sini ada apanya fotonya. Anak saya dipukul bagian kepala di sini pakai helm. Cuman dia nggak ikut di visum masa waktu kejadian karena kata jupernya nggak perlu yang pakai helm, yang pakai pistol aja. Tahu-tahu anak saya yang meninggal. Sempat dirawat, Bu? Sempat. Berapa hari dirawat, Bu? 2 bulan berulang. 4 bulan kejadian baru dia meninggal. Kita duga penyebabnya gara-gara dianiaya. Di scan pertama 2 dokter katanya nggak ada lagi penyakit dia, cuman kenapa kepala aja, HB nggak naik katanya. Terus itu diserahkanlah sama dokter bagian saraf. Jadi bagian saraf tanya sama saya, pernah jatuh tidak, pernah dipukul tidak, tapi pernah ini kejadian 4 bulannya lewat kata dokter. Terus dia dipukul helm, aku bilang. Situ terus bikin dokternya. Dugaan kita itu gara-gara dianiaya. Saya bilang dari pukulan helm. Ini antara pelaku dan korban ini tetanggaan atau? Tetanggaan. Berantem. Awalnya kami nggak ada cekcok, tapi dia cemburu sama adiknya. Adiknya banyak kiriman uang dari keluarganya, pensiun mamanya, jadi dia cemburu. Itulah awalnya. Biar supaya ini diusir, dia kembali mengurus maknya. Sementara dia mengurus maknya nggak becus. Malam-malam berkeliaran mamanya. Berarti berantemnya di mana, Bu? Hah? Berantemnya di mana? Berantemnya di Jalan Pusaka, Hah? Kampung Kolam, Dusun Jambi. Dekat rumah juga? Sebelahan. Saya di pinggir, yang adiknya di tengah, pelaku di pinggir. Itu waktu datang pelaku ini sama keluarga atau sendiri dia? Pertama suaminya sendiri, terus datang mengeroyok saya. Orang ini dimasukkan ke dalam rumah kami, dipukuli sama keluarganya. Nggak mungkin lah 3 orang lawan 6 orang. Katanya kami keroyok dia. Kapan kami keroyok dia? Nggak ada kami keroyok. Para pemirsa, bahwa hari ini kita melaksanakan ekshumasi atau kali kubur pemeriksaan jenazah terhadap jenazah atas nama Ardiansyah yang dilaporkan oleh ibunya atas nama Bu Nurmaila pada tanggal 30 Januari 2025 karena dugaan penganiayaan. Dugaan penganiayaannya estimasinya terjadi pada tanggal 20 Agustus 2024. Kemudian dalam masa perawatan dan meninggal pada tanggal 20 Desember 2024 dan baru dilaporkan resmi sebagai korban penganiayaan atau menyatakan sebagai korban penganiayaan tanggal
tanggal 30 Januari 2025. Karena itu sebagaimana standar operasional penyidikan yang harus kita lakukan, meyakinkan terhadap adanya peristiwa, maka titik kritisnya adalah melakukan pemeriksaan terhadap jenazah. Yang dilaporkan kasus apa, Pak? Penganiayaan. Motifnya sebenarnya apa, Pak? Nah, motif nanti masih dalam penyidikan ya. Kita tahu dulu ini karena waktu itu meninggal juga di rumah sakit. Meninggal di rumah sakit supaya tidak menjadi persepsi dan meyakinkan bahwa sebab kematiannya jelas, maka kita lakukan pemeriksaan terhadap jenazah. Apa yang menjadi penyebab kematian? Yang dilaporkan kasusnya ini seperti apa, Pak, sebenarnya, Pak? Kalau dari laporannya, kami baru menerima laporan polisi dari Bu Nurmalia ya, penganiayaan. Nah, duduknya seperti apa nanti kita lihat. Pak, yang dilaporkan apa dia, Pak? Menggunakan apa? Kalau laporan awalnya menggunakan helm. Di bagian kepala dipukul. Nah, kita nggak tahu ini nanti, makanya kita nggak tahu. Makanya dia harus tahu persis Setelah penyebab dia kematian. mendapat itu perlakuan dipukul pakai helm itu, dia dirawat langsung selama 4 bulan itu atau bertahap gimana? Bertahap ya informasinya. Rawat, pulang, kemudian tidak kemudian selama perawatan selama bulan Agustus sampai Desember ya. Tapi ada pulangnya juga. Nah, kita banyak jeda yang terjadi, maka kita harus pastikan apa sih yang menjadi penyebab kematian. yang dilaporkan ini siapa, Pak? Masih ada hubungan pensiunan TNI. Pensiunan TNI pokoknya ya, Pak. Dalam laporan polisinya disebutkan nggak ya? Nanti saya cek lagi lah ya kalau itu ya. Kalau disebutkan saya sampaikan. Kadang ada yang dalam lidik gitu kan. Tapi yang jelas mereka ini bertetangga begitu, Pak ya? Antara Pelaku dan juga korban bertetangga begitu, Pak. kita belum mengidentifikasi pelaku. Kita baru mengidentifikasi penyebab, baru mau mencari penyebab kematian. Pak, tadi kalau dari sempat wawancara dengan ibu korban ini, tadi sempat ada soal tudingan hubungan seks terhadap anak oleh pelaku, ini gimana nih, Pak? Itu udah kita terima belum ya, Pak? Saya belum tahu sejauh itu. Ini Pak, proses pemeriksaan terhadap jenazah ini dilakukan di objek-objek tertentu atau seluruh Terhadap jenazah ini? Di fisiknya, objek Pak. maksudnya? Di fisiknya Nah, bagian pengeluasan apakah di dia, kepalanya, ada yang tubuh tangannya, atau Dokter itu yang lebih spesifik ya. Sejauh ini siapa saja yang udah kita minta keterangan, Pak, terkait dengan laporan itu, Pak? Baru Belum ibu ada? itu, iya. Oh. Maka langkah awalnya itu yang kita lakukan karena kan ini terkait dengan laporan sebelumnya, ya kan, laporan sebelumnya yang betul yang Purnawirawan TNI itu adalah laporan yang sebelumnya, penganiayaan sebelumnya terhadap korban Bu Nurmalia sendiri dengan putranya ya kalau tidak salah. Nah, maka ini kemudian berlanjut masih satu rangkaian lah peristiwa ini. Maka kita data awal ada, maka kita memastikan apakah ada tidaknya kekerasan dalam menjadi penyebab kematian dari yang bersangkutan. Oke? Terlapor memang Purnawirawan TNI ya, Pak? Pengadilan, Pak. Terlapor memang Purnawirawan TNI. Kalau yang satu ya, Oh. iya kalau yang satu. Kalau yang ini saya belum cek. Itu sebelumnya ibunya itu melapor ke polsek itu dia dianiaya pakai pistol kan? Laporannya begitu ya dalam pakai airsoft gun katanya ya. Ya. Baik, perlu kami jelaskan. Jadi begini rekan-rekan, di bulan Agustus 2024 yang lalu setelah terjadinya peristiwa, Ibu Nurmalia ini datang melaporkan kejadian yang dialaminya. Dalam laporannya itu penganiayaan, di mana yang dilaporkannya pada saat itu adalah tetangganya sendiri, yaitu berinisial LS bersama keluarganya. Kira-kira demikian kejadian awal. Untuk motifnya sendiri gimana, Pak? Untuk situasi sendiri sebenarnya kenapa? Menurut informasi yang kita terima dari Ibu Nurmalia, penyebab peristiwa ini Ibu Nurmalia itu keberatan dengan ucapan si terlapor LS yang ada mengeluarkan kata-kata bahwasanya Ibu Nurmalia ini melakukan hubungan intim dengan anak kandungnya sendiri. Sehingga atas pernyataan terlapor LS ini, menurut Ibu Nurmalia yang disampaikan kepada penyidik kami, dia merasa keberatan, sehingga terjadilah diawali pertengkaran, kemudian langsung perkelahian antara Ibu Nurmalia bersama dua anaknya yang
pada saat itu juga ada di situ dan terlapor beserta istri dan anak-anak. Demikian. Pak, yang waktu itu penganiayaannya terhadap Bu Nurmalia ini dan anaknya ada pakai pistol atau seperti apa Pak? Kami luruskan bahwasanya sebenarnya bukan pistol, tapi itu adalah airsoft gun. Ya, kalau menurut versi Ibu Nurmalia yang dia terangkan kepada penyidik kami bahwasanya ada terjadi pemukulan dengan menggunakan helm. Kalau untuk airsoft gunnya sendiri dibenarkan memang si terlapor itu ada pada waktu itu membawa airsoft gun miliknya, ya. Dan menurut keterangan saksi yang sudah kita dengar, ya, airsoft gun itu nggak sempat digunakan karena langsung melorot dari tadinya diletakkan di pinggang, melorot sehingga terjadi rebutan. Kira-kira seperti itu. Pokoknya nanti lagi lah kalau almarhum, ya, berdasarkan data yang kami peroleh dari rumah sakit itu tanggal 16 Oktober 2024 sekitar pukul 13.54, ya, itu almarhum datang ke rumah sakit Mitra Medika Tembung. Jadi diterima di IGD, kemudian oleh dokter IGD dan tim medisnya, ya, memberikan obat kepada almarhum itu paracetamol, ya, omeprazol, domperidon, analsik, ya, dan lain-lain. Dan pada saat itu almarhum langsung pulang. Itu yang pertama. Yang kedua, di tanggal 17 bulan Desember 2024 pukul 00.10 WIB, ya, datang lagi dia ke Citra Medika, rumah sakit Citra Medika. Oh maaf, tadi saya ulangi, yang pertama ke Citra Medika, yang kedua juga ke Citra Medika, ya. Dia mengeluhkan nyeri ulu hati dan ini ditangani oleh medis, dirawat inap selama 3 hari, rekan-rekan. Setelah sembuh diperbolehkan pulang. Kemudian tanggal 17, tadi tanggal 7, ya, tanggal 17 Desember 2024 sekitar pukul 15 sore almarhum ini dilarikan ke rumah sakit karena kondisinya pada saat itu sudah kejang 3 hari di rumah. Nah, kemudian dirawat inap, ya. 3 hari kemudian tanggal 20-nya, kalau tadi masuknya tanggal 17, tanggal 20-nya bulan yang sama, tahun yang sama, sekitar pukul 17 WIB almarhum meninggal di rumah sakit. Itu. Menurut rumah sakit penyebab kematiannya? Untuk sejauh ini pihak rumah sakit belum ada mengeluarkan statement resmi, tetapi ini data yang kami ambil, yang kami minta diberikan mereka riwayat rekam medisnya. Dari obat-obatan yang diberikan pihak rumah sakit, Ya. itu mengarah ke penyakit apa? Kami nggak bisa memastikan, ya, karena itu yang bisa memastikan itu nanti pihak medis. Tapi obat-obat yang diberikan itu obat lambung ya Pak? Ya, diantaranya ada obat lambung, ada obat nyeri, menghilangkan rasa nyeri, atau ada juga obat mencret. Jadi yang ada sama sekali tidak ada disinggung soal masalah. Tidak ada di dalam rekam medis Citra Medika. Pak, ada disampaikan oleh ini nggak Pak soal sebenarnya yang cekcok ini adalah kakak adik, kemudian dia yang jadi korban, itu ada juga nggak Pak? Soalnya katanya kan itu soal tudingan hubungan seks itu untuk mengadu domba kalau dari pihak ibu itu sendiri. Ya, kalau korban tahu itu dia mengadu domba kan dia juga nggak mungkin bertindak karena dia nggak tahu. Jadi ya artinya ya si terlapor ngomong seperti itu ke beliau, ya beliau keberatan. Setelah diproses si terlapor mendobrak adik istrinya. Nah, dari adik istrinya menurut si terlapor informasi yang diterima. Terus yang kami tangani rencana kemarin mau kita gelar untuk penetapan tersangka. Rupanya ada yang urgen penyidiknya berangkat ke Jawa Barat terkait kasus yang sedang tangani tim kita sama Polres. Jadi mungkin pulang nanti dari Jawa Barat baru kita gelar. Status ini sekarang apa? Masih terlapor aja? Ya, masih terlapor. Tapi akan segera naik sidik.
dan nanti untuk penetapan tersangka. Oh gitu. Dan itu udah ada keterangan dari terlapor itu shotgunnya dari mana? Udah ada kita dapati nggak? Sudah, kalau air shotgun itu diakuinya, dimilikinya, dan itu sudah kita amankan. Oh udah diamankan. Di awal-awal peristiwa ini dilaporkan, langkah yang kita ambil itu langsung diamankan. Itu legal atau? Ya. Nah sejauh ini nanti kita tanya dari pihak Perbakin, ya, karena Perbakin yang mengatakan legalitasnya. Oke, Bos. Belum Pak, orang Pak, abang. izin, Pak. Berarti yang laporan ke Polsek ini laporan yang mana, Pak? Biar nggak salah-salah nanti, Pak, ada laporan di Polres juga kan? Biar Ini peristiwa yang pertama kali terjadi penganiayaan Ibu Nurmalia ini sebagai korban. Sama anak laki-lakinya. Ya, itu melaporkan ke Polsek. Jadi pukul pakai pistol. yang pakai helm dan pistol itu. Enggak, pakai pistol. Gak usah sambung penganiayaan, ya dilaporkan ke Polsek. Oke. Proses berjalan, gitu. Si terlapor yang di Polsek melaporkan kembali ibunya. Ibu Nurmalia ini ke Polres. Terus? Kalau kau tanya perkara apa, tanya sama Polres. Terus? Walaupun saya tahu, tapi saya nggak mau jawab. Terus? Bisa lempeng. Oke. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.